Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang wanita asing yang datang ke Malaysia bisa berakhir tewas dalam ledakan, tubuhnya hilang tanpa bekas, dan kasusnya menyeret nama-nama paling berkuasa di negara itu? Altantuya Syaribu, sebuah nama yang dalam sejarah Malaysia, selamanya terkait dengan kejahatan yang mengejutkan dan belum terpecahkan. Wanita muda Mongolia ini, seorang model dan penerjemah, tiba di Kuala Lumpur mencari apa yang banyak orang cari, kehidupan yang lebih baik. Namun, ia hanya menemukan tragedi. Kisah Altantuya adalah kisah intrik internasional, bisikan politik, dan pada akhirnya, pembunuhan brutal. Perjalanannya terkait dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Malaysia, membawanya ke jantung kesepakatan senjata kontroversial, pembelian kapal selam Scorpene. Koneksi ini banyak yang percaya akan menentukan nasibnya. Pada tanggal 18 Oktober 2006, Altantuya menghilang. Terakhir terlihat di luar rumah Abdul Razak Baginda, seorang analis politik terkemuka yang dekat dengan Wakil Perdana Menteri saat itu, Najib Razak. Kepergiannya memicu badai spekulasi. Bisikan-bisikan tentang upaya penyembunyian tentang tokoh-tokoh berpengaruh yang berusaha membungkamnya, menyebar dengan cepat. Penemuan jenazahnya, yang hancur oleh bahan peledak C4 kelas militer di hutan terpencil, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Malaysia. Kebrutalan tindakan tersebut, penggunaan bahan peledak yang begitu mengerikan, menunjukkan tindakan yang diperhitungkan dan kejam, yang dimaksudkan untuk tidak meninggalkan jejak. Tetapi kebenaran, seperti pecahan-pecahan kehidupan Altantuya, menolak untuk dibungkam. Bisikan korupsi, kesepakatan Scorpene dan bayangannya. Inti dari kisah Altantuya adalah kesepakatan kapal selam Scorpene, perjanjian miliaran dolar antara pemerintah Malaysia dan kontraktor pertahanan Prancis. Altantuya yang fasih dalam berbagai bahasa, memainkan peran kunci sebagai penerjemah dan perantara dalam negosiasi. Namun, keterlibatannya lebih dalam. Tuduhan berputar-putar bahwa Altantuya memiliki pengetahuan tentang suap besar-besaran, pembayaran gelap yang disalurkan kepada pejabat tinggi di pemerintahan Malaysia. Klaimnya, jika benar, mengancam untuk mengungkap jaringan korupsi yang mencapai tingkat kekuasaan tertinggi. Ketakutan, tampaknya, menjadi motivator yang kuat. Ketika Altantuya menjadi lebih vokal, menuntut bagiannya dari dugaan suap dan mengancam untuk mengungkap kebenaran, bahaya bagi hidupnya meningkat. Bisikan-bisikan itu semakin keras. Dia tahu terlalu banyak, dan kebisuannya telah menjadi beban. Investigasi terungkap, jejak kontradiksi dan hukuman. Investigasi atas pembunuhan Altantuya penuh dengan ketidakkonsistenan dan tuduhan campur tangan. Dua anggota unit polisi elit, Azila Hadri dan Sirul Azhar Umar, didakwa atas pembunuhannya. Namun, persidangan mereka menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kedua pria itu dihukum dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 2009. Namun kesaksian mereka melukiskan gambaran yang membingungkan. Mereka mengaku bertindak atas perintah, hanya pion dalam permainan yang lebih besar yang diatur oleh tokoh-tokoh tak terlihat. Identitas dalang yang dituduhkan, orang yang memberi perintah untuk membungkam Altantuya, tetap sulit dipahami. Bertahun-tahun kemudian, dalam peristiwa yang mengejutkan, Azila, dari hukuman mati, menandatangani deklarasi hukum yang menuduh mantan Perdana Menteri Najib Razak memerintahkan pembunuhan tersebut. Najib, yang saat itu sudah terlibat dalam skandal SatMDB, dengan keras membantah tuduhan tersebut. Pertempuran hukum berlanjut, ditandai dengan banding, hukuman yang dibatalkan, dan bahkan pelarian salah satu pembunuh yang dihukum, Sirul Azhar Umar, ke Australia. Dia tetap di sana hingga hari ini, dilindungi dari ekstradisi oleh pendirian Australia terhadap hukuman mati. Keadilan tertunda, keadilan terabaikan. Pencarian jawaban yang sulit dipahami. Terlepas dari hukumannya, rasa tidak nyaman, urusan yang belum selesai, menyelimuti kasus Altantuya. Pertanyaan yang belum terjawab tetap ada. Siapa yang memerintahkan pembunuhan itu? Seberapa besar dugaan korupsi dalam kesepakatan Scorpene? Dan mengapa Altantuya dibungkam begitu brutal? Publik Malaysia, skeptis dan marah, menuntut jawaban. Protes meletus, didorong oleh ketidakpercayaan yang mendalam terhadap pemerintah, dan rasa haus akan keadilan. Kasus ini menjadi simbol dari sistem yang dianggap curang, di mana yang berkuasa dapat bertindak tanpa hukuman. Sementara pengadilan telah memutuskan tindakan mereka yang terlibat langsung dalam pembunuhan Altantuya, pertanyaan tentang siapa yang pada akhirnya bertanggung jawab,
siapa yang diuntungkan dari kebisuannya, tetap tidak terjawab. Warisan ketidakpercayaan kasus Altantuya dan dampaknya yang abadi. Pembunuhan Altantuya Syaribu terus memberikan bayangan panjang atas Malaysia. Ini berfungsi sebagai pengingat nyata akan bahaya kekuasaan yang tidak terkendali dan rapuhnya keadilan. Kasus ini, dengan jaring intrik internasional, manuver politik dan dugaan korupsi, mengungkap sisi gelap masyarakat Malaysia. Warisan abadi dari kasus Altantuya adalah ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan pada pemerintah, pada sistem hukum, dan pada kemampuan untuk menemukan kebenaran dan akuntabilitas ketika taruhannya tinggi. Ini berfungsi sebagai pengingat nyata bahwa bahkan dalam kematian, beberapa rahasia menolak untuk tetap terkubur. Dan perjuangan untuk keadilan, untuk Altantuya dan untuk Malaysia yang lebih transparan, terus berlanjut.